Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, selamat datang di video tutorial penelusuran informasi menggunakan portal Science Direct. Melalui video ini, kita akan mencoba membedah fitur-fitur pencarian informasi yang ada di portal ini. Kalian penasaran nggak sih dengan penelusuran informasi melalui portal Science Direct? Jadi, simak terus video ini ya hingga akhir. Daging kok. Nah, sebelum masuk, kita kenalan dulu yuk sama Science Direct. Apa sih Science Direct itu? Science Direct merupakan salah satu portal e-jurnal internasional yang dikembangkan oleh Elsevier dan menyediakan berbagai literatur ilmiah yang telah ditinjau dan dijamin loh kredibilitasnya oleh para reviewer. Dengan kredibilitas dan reputasinya yang mendunia, Science Direct dipastikan menyimpan banyak literatur ilmiah dengan berbagai subjek keilmuan. Saking banyaknya nih, mungkin terkadang kita sendiri sebagai pengguna masih merasa bingung dan kesulitan untuk menemukan literatur yang tepat dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Oke, tapi tenang aja nih. Karena pada video ini kita akan mencoba mempraktikkan optimalisasi fitur pencarian informasi pada portal Science Direct agar nantinya proses pencarian yang kita lakukan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan pencarian informasi dengan menggunakan desain pencarian. Nah, di Science Direct ini ada banyak fitur yang bisa kita gunakan. Fitur apa aja yang ada di Science Direct itu? Nah, yang pertama ada autocomplete. Yang kedua ada best first. Yang ketiga ada federated search. Yang keempat ada featured navigation. Yang kelima ada pagination. Yang keenam ada actionable result. Yang ketujuh ada basic search. Yang kedelapan ada advanced search. Dan yang terakhir ada browse. Nah, tenang aja. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas nih satu persatu fitur yang ada di Science Direct. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke praktik, kita sepakati dulu nih penggunaan kata kunci yang akan kita jadikan sebagai objek penelusuran informasi. Di sini aku menggunakan dua kata kunci. Ada information literacy dan library activity. Dari dua kata kunci itu tadi, kenapa sih aku memilih information literacy? Karena hal ini berhubungan dengan era digital saat ini. Sejatinya, semua orang, terutama kita mahasiswa, memerlukan kemampuan literasi informasi sebagai mengenali dan menyaring informasi secara lebih efektif dan akurat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Dan yang kedua, kenapa aku memilih library activity? Karena kecemasan kita akan perpustakaan itu juga sejalan dengan era transformasi digital, di mana pada masa seperti sekarang ini, orang-orang cenderung lebih suka menelusuri informasi melalui internet. Peran perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi lambat laun mulai tergeser dan menjadikan masyarakat jarang mengenal perpustakaan. Oke, sebagai contohnya, karena aku tadi ambilnya kata kunci information literacy. Nah, information literacy itu mempunyai sinonim information studies, sedangkan library activity dapat bermakna sama dengan sphere of library. Kemudian ada lagi nih, information literacy juga memiliki keterkaitan dengan data literacy, digital literacy, dan library activity memiliki keterkaitan dengan library avoidance dan library uncertainty. Dari contoh yang udah aku sebutin tadi, kita bisa membuat table query untuk mengorganisasikan kata kunci yang sudah didapatkan dari perkembangan kata kunci tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ada di query pertama, kita mengambil information literacy, kemudian menjadikan query kedua, yaitu information studies, query ketiganya data literacy, dan query keempatnya digital literacy.
Kemudian kita juga mengambil kata kunci library activity. Dengan query yang kedua, fear of library, query yang ketiga, library avoidance, dan query yang keempat, library uncertainty. Oke, langsung aja kita ke portal web ScienceDirect. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur pencarian autocomplete. Nah, apa sih fitur pencarian autocomplete? Jadi, fitur pencarian autocomplete ini memungkinkan pengguna untuk bisa mendapatkan saran atau rekomendasi pencarian informasi yang dibutuhkan secara otomatis. Hal ini terjadi pada saat pengguna sedang mengetik query atau kata kunci ke dalam kotak entry text pada mesin pencarian. Hal yang melatar belakangi fitur pencarian autocomplete ini yaitu sang desainer berpikir bahwa untuk menulis atau mengetikkan sesuatu itu butuh waktu, apalagi mengingat bahwa mungkin beberapa dari kita mengalami masalah akan mengeja maupun kehilangan kata-kata, dan terkadang masih merasa bingung karena tidak tahu dan tidak ingat istilah yang tepat untuk ditelusuri. Kemudian bagaimana sih bila dipraktikkan pada portal jurnal ScienceDirect? Di sini kita langsung menuju portal ScienceDirect-nya. Pada portal tersebut, fitur pencarian autocomplete tidak tersedia jika kita mengetikkan pada kotak entry text untuk keyword yang ingin kita cari. Ini ada kotak keyword. Nah, semisal kita mau mengetikkan information literacy. Nah, di sini tidak muncul dari beberapa referensi pada kotak entry keyword ini tidak muncul information literacy. Sama juga dengan halnya library anxiety juga tidak muncul. Nah, selanjutnya agar pencarian kita lebih terarah dan otomatis mendapatkan informasi, di sini di dalam kotak entry text untuk mencari jurnal atau book title. Nah, ada yang namanya kotak entry text jurnal atau book title. Kita mengetikkan kata information literacy. Nah, di sini bakal muncul beberapa referensi buku yang relevan dengan query yang sudah kita tentuin tadi. Sama juga dengan halnya kata kunci library. Nah, banyak banget jurnal atau buku series atau berbagai buku yang salah satu kata kuncinya itu merujuk pada buku atau informasi yang akan kita cari. Oke, selanjutnya di dalam portal ScienceDirect ada fitur Best First. Nah, Best First adalah fasilitas yang disediakan oleh search engine yang dimana dapat menyajikan serta mengurutkan result yang relevan dari hasil penelusuran kata kunci yang tadi kita masukkan. Pengaturan dalam ScienceDirect ini dapat berdasarkan tanggal terbitan terbaru atau relevansi dari kata kunci yang dimasukkan. Serta dalam halaman Best First di ScienceDirect terdapat 25 data atau dokumen. Nah, karena kita tadi sudah menentukan dua kata kunci. Yang pertama ada information literacy. Kita klik pencarian. Nah, di sini akan muncul berbagai referensi yang relevan dengan kata kunci information literacy. Dan juga terlihat ya, ini ada tanggal terbitannya, ada 16 Maret 2022, 10 Maret 2022, dan masih banyak lagi.
Jadi di portal Science Direct ini akan selalu update mengenai jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya kita ketikkan query library anxiety. Kita search. Oh, salah. Oke, selanjutnya kita mengetikkan kata kunci yang kedua, yaitu library anxiety. Kita search dan muncul berbagai referensi mengenai library anxiety. Ini semua dalam jurnal ini sudah ada tanggal terbitannya. Jadi dari berbagai ini tadi ada tahun-tahun terbitan terbaru yang sesuai dengan best first, fitur best first. Selanjutnya kita akan beralih ke fitur federated search. Apa sih fitur federated search itu? Federated search itu adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran informasi di beberapa database di sebuah portal jurnal. Dengan menggunakan fitur federated search ini, kita bisa melakukan penelusuran di multiple database dengan hanya bermodalkan satu query saja. Namun sangat disayangkan, di portal jurnal Science Direct tidak memiliki fasilitas fitur federated search karena hanya menyediakan satu jenis database saja sebagai fasilitas penelusuran informasi bagi pengguna. Navigation. Fitur ini bisa mengantarkan kita kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Biasanya nih, fitur ini digunakan untuk memperbaiki atau mengklarifikasi atau juga merefine query yang sudah kita masukkan tadi. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengerucutkan atau melakukan eliminasi pada hasil temuan. Cara menemukannya cukup gampang kok, yaitu dengan setelah kita menuliskan kata kunci yang kita inginkan tadi, maka navigasinya akan muncul di sebelah paling kanan ini nih. Tinggal kita pilih bagian apa, jenis, dan spesifikasi apa yang kita inginkan. Kita bisa mencari tahun berapa, atau jenis artikel, atau juga judul publikasi yang seharusnya relevan dengan informasi yang kita cari tadi. Nah, semisal nih kita cari yang terbaru 2000 ada di 2023. Kita klik centang. Lanjut juga untuk judul publikasinya kita bisa cari yang ini. Kita centang lagi, kemudian kita cari lagi. Semisal kita mau pakai tambahan ini. Nah, akan semakin mengerucut dari yang awalnya sekian 27.000 result pencarian menjadi 2. Terlihat sekali perbedaannya kan? Selanjutnya kita beralih ke fitur pagination. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang pagination. Pagination merupakan sebuah fitur web yang digunakan untuk membatasi tampilan data agar tidak terlalu panjang dan lebih rapi. Tampilan pagination biasanya terdapat di atas, kanan atas, yang ada tulisan date sama relevance. Jadi ketika kita sudah mengetikkan query pada search box, nih, kita tadi sudah mengetikkan query information literacy dan kemudian hasil pencarian yang keluar, dan hasil pencarian itu akan keluar dan diurutkan berdasarkan relevansinya. Kita mengeklik relevansi. Nah, maka secara jelas relevansinya terlihat. Selanjutnya, dalam model pencarian pagination ada beberapa jenis tampilan seperti relevansi keyword, tanggal upload, berdasarkan yang banyak dikutip, dan lain-lain. Tetapi pada jurnal Science Direct hanya ditemukan 2 tampilan, yaitu berdasarkan urutan relevansi
dan tanggal uploadnya. Kita coba mengklik pada bagian date-nya, tanggal upload. Nah, di sini akan muncul berbagai jurnal yang sesuai dengan tanggal uploadnya. Selanjutnya, kita beralih ke fitur Actionable Result. Nah, fitur ini merupakan fitur yang disediakan oleh search engine untuk menikmati hasil dari pencarian dengan berbagai format, seperti format untuk mendownload, translate, export, listen, dan lain-lain. Semisal, kita akan membuka bagian ini. Artikel yang kita buka salah satu. Nah, dari salah satu artikel ini akan muncul beberapa pilihan untuk mendownload, ataupun kita bisa melihat abstraknya dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fitur Basic Search. Basic Search sendiri fitur pencarian yang sudah biasa digunakan oleh kita. Kenapa gitu? Karena Basic Search dilakukan melalui search box pada laman utama nih. Kita buka laman utama. Nah, di laman utama ini biasanya kita akan mencari keyword ataupun nama dari penulis ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman langsung aja memasukkan kata kunci yang akan dicari melalui kotak pencarian tersebut, dan akan membawa kita langsung menuju ke hasil pencarian pertama dari query yang telah kita susun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke fitur Advanced Search. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa sih fitur Advanced Search itu dan di mana letaknya. Sebelum itu aku bakal jelasin Advanced Search itu apa. Jadi Advanced Search itu merupakan pencarian yang digunakan untuk memilih pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyaringan data. Nah, sekarang bagian Advanced itu terletak pada di bawah volume ini yang namanya Advanced Search. Kita klik Advanced Search. Nah, akan muncul beberapa tabel seperti ini. Aku akan ngejelasin satu-satu fitur dari Advanced Search ini. Yang pertama ada Find Articles with this term. Nah, di sini di fitur ini kita bisa mencari artikel sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tentukan. Misal, kita ingin mencari kata literacy information, ya kita tinggal ketik aja. Nih, misal ya, kita ketik information literacy. Nah, dari ini sudah muncul beberapa query yang relevan pastinya. Nanti tinggal kita klik cari. Nah, selanjutnya ada tampilan in this journal or book title. Nah, di sini bagi kalian yang ingin cari kata kunci sesuai dengan jurnal atau buku, bisa banget nulis di tampilan in this journal or book title. Terus selanjutnya ada year. Nah, year itu bagian di saat kita mencari jurnal itu sesuai tahun yang kita inginkan. Mau tahun yang sudah lama atau tahun yang baru sekarang, itu bakal muncul di situ. Selanjutnya ada tampilan author. Nah, di dalam fitur ini kita mencari jurnal bukan hanya dari judulnya aja, bukan dari kata kuncinya aja, tapi kita juga bisa cari lewat nama pengarangnya atau nama penulis yang sudah kita ketahui. Selanjutnya ada tampilan author affiliation. Di dalam tampilan ini, artikel penelitian penulis biasanya mencantumkan afiliasi mereka, dan biasanya juga dengan universitas atau dengan lembaga penelitian.
Nah, afiliasi penulis ini ditampilkan di halaman pertama artikel. Selanjutnya ada tampilan volume. Pada umumnya volume menyatakan tahun keberapa sih terbitan jurnal dan nomor yang menyatakan nomor penerbitan jurnal pada tahun yang terkait. Selanjutnya ada tampilan isu. Nah, di isu ini maksudnya berapa kali sih sebuah jurnal telah dipublikasi pada tahun tersebut. Terus selanjutnya ada tampilan page. Nah, di page ini artinya halaman dalam sebuah jurnal. Selanjutnya ada title, abstract, or author specific keywords. Nah, di sini kita pasti udah tahu ya, mau cari jurnal seperti apa dan udah mengerti judulnya. Tinggal kita masukin atau kita ketik judul di bagian tampilan ini. Selanjutnya ada reference. Nah, di reference ini misalnya kita udah nemuin sumber acuan yang dipakai, ya kita tinggal masukin aja dan cari. Semisal sumbernya dari detik.com gitu kan. Nah, kita tulis aja sumber. Nanti akan muncul beberapa pencarian yang relevan dengan apa yang kita cari. Selanjutnya ada tampilan ISSN atau ISBN. Nah, bagi yang belum tahu, ISBN itu International Standard Book Number, merupakan kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik dan terdiri dari 13 digit angka. Kalau kalian udah tahu nomor ISBN jurnal atau artikel yang dicari, dan kalian tinggal ketik aja di situ, dan nanti akan muncul pencarian yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Untuk informasi aja biasanya volume, isu, page, year, dan ISBN itu digunakan apabila kita udah mengetahui spesifik artikel jurnalnya dan mencari ke ScienceDirect untuk mendapatkan full dokumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencarian informasi berupa browse. Teman-teman, di dalam ScienceDirect kita difasilitasi 3 pilihan cara browse. Nah, yang pertama ada browse by subject. Browse berdasarkan subjek ini fiturnya terpapar di laman depan ScienceDirect bagian atas sendiri nih. Bagian Explore Scientific. Ada 4 subjek ilmu yang telah disediakan. Yang pertama ada Physical Science and Engineering, yang kedua ada Life Science, yang ketiga ada Health Science, dan yang terakhir ada Social Science and Humanities. Subjek tersebut kemudian di breakdown lagi menjadi beberapa subdisiplin ilmu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, ada pilihan cara browse yang bisa dijadikan pilihan, yakni browse by publication title atau judul dan browse by topic yang terdapat di bagian bawah laman yang ada di bawah ini guys. Nah, ini yang bagian browse by public. Namun saya pribadi lebih menyarankan kepada teman-teman yang masih bingung atau belum bisa mengidentifikasi kunci dari kebutuhan informasinya untuk menggunakan browse by subject yang terdiri dari 4 subdisiplin ini tadi. Selanjutnya kita akan mencoba praktiknya nih. Kali ini saya akan mencari topik penelitian tentang perpustakaan dan informasi, tapi saya masih bimbang akan mengambil tema literasi information atau library anxiety karena saya sudah mengetahui subjek informasi yang saya butuhkan, yaitu perpustakaan. Namun juga kayaknya masih bingung juga dan belum menemukan kata kunci yang pasti, maka saya akan melakukan browse by subject. Untuk library sendiri kita akan mengklik subjek Social Science and Humanities, ada di bagian bawah. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya kita akan memilih bagian menu subdomain
yang subsubjeknya social science. Nah, di sini ini udah urutan abjad ya, dari abjad A udah ada berapa publication. Nah, karena di sini fokusnya di library, maka saya memilih abjad L. Kita cari library. Oke, sudah muncul. Nah, ini ada 111 publication. Kita akan cari library and information science. Library and information. Nah, sudah ketemu dengan ini, kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Beberapa rekomendasi mengenai library and information science research. Nah, jika kita scroll ke bawah lagi, akan muncul beberapa artikel yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Teman-teman bisa memfilter kembali artikel yang terpanggil berdasarkan tanggal publikasi, paling banyak disitasi, dan lain sebagainya yang terpampang di layar artikel ini. Kemudian teman-teman tinggal memilih saja topik yang dianggap paling menarik dan sesuai apa yang diinginkan. Oke, setelah menelusuri beberapa artikel, saya akan mengambil topik Information Literacy dengan judul jurnal Information Literacy and Fake News. How the field of librarianship can help combat the epidemic of fake news. Dan begitulah caranya kita untuk menggunakan fitur browse ini dengan portal Science Direct by Subject. Untuk browse by topic dan title juga sebenarnya langkah-langkah yang ditempuh hampir sama, namun perlu penguasaan yang lebih lanjut mengenai kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya masih tetap dengan kata kunci yang sama, yakni Information Literacy and Library Anxiety. Selanjutnya, kita akan coba menerapkan dua kata kunci tersebut dalam fitur Basic and Advanced Search di portal Science Direct. Pertama-tama, kita akan coba ke Basic Search terlebih dahulu sebagai permulaannya. Kita akan mengambil dua kata kunci. Nah, kita kembangkan menjadi satu kalimat yang saling mengaitkan kedua topik tersebut. Maka aku akan gabungin kalimatnya jadi the implementation of information literacy to overcome library anxiety. Nah, kemudian kita langsung klik search ya. Nah, muncullah berbagai rujukan referensi yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan informasi kita. Di sini terdapat 518 hasil dari query the implementation of information literacy to overcome library anxiety yang tercatat pada hari ini nih, berdasarkan relevansinya. Kemudian kita masuk ke percobaan basic search dengan menggunakan
frasa information literacy and library anxiety. Nah, dalam hal ini kita akan memanfaatkan Boolean operators and sebab topik the implementation of information literacy to overcome library anxiety yang dikembangkan dari kata kunci library anxiety dan information literacy memberikan hubungan keterkaitan antara kedua frasa tersebut. Operator boolean yang diinput pada search box ScienceDirect harus diketik uppercase atau kapital semua nih guys. Jadi kita coba ya. Tulis dua kata kunci itu tadi, information pakai tanda petik, information literacy. Nah, N-nya harus kapital. And library anxiety. Nah, seperti ini. Kita coba search. Dan inilah hasil dari result kita. Recall yang didapat dari input query pada basic search ini ada sekitar 139 dokumen yang terpanggil. Apakah sudah selesai? Belum lah, sebab di portal ScienceDirect memiliki fitur Advanced Search. Mari kita coba optimalkan pencarian kita dengan mesin tersebut. Kita balik lagi ke halaman utama. Kita buka Advanced Search. Nah, di sini kita ketikkan kedua query kita dengan tambahan N tadi sama. Information literacy. Jangan lupa pakai tanda petik ya. And library anxiety. Nah, udah kan? Oh iya, karena pencarian ini disimulasikan sebagai proses penemuan bahan penelitian, maka alangkah baiknya nih jika referensi yang kita kutip ini merupakan publikasi yang terbaru agar kemutahiran substansi dan isi informasi dapat relevan dengan kondisi saat ini. Jadi kita pakai rentang tahun publikasinya, kita tulis di years ini dengan rentang tahun 2020 sampai 2022. Dengan pertimbangan adanya pandemi yang besar, kemungkinannya mempengaruhi nih perilaku literasi informasi dan kasus library anxiety. Nah, setelah itu langsung aja kita klik search. Nah, muncul nih sebanyak 14 dokumen terpanggil untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai subjek information literacy sekaligus library anxiety dalam satu dokumen yang sama. Publikasi dari tahun ke tahun terkait subjek tersebut cenderung meningkat meski tidak signifikan. Dari 2020 kita bisa lihat ada 4 publikasi. Kemudian diikuti di tahun 2021 ada 5 hasil pencarian, ada 5 dokumen publikasi. Selanjutnya di tahun 2022 juga terdapat 5 dokumen yang terpanggil. Nah, kemungkinan akan terus mengalami penambahan publikasi dokumen terkait information literacy and library anxiety. Jika dibandingkan dengan recall yang didapat dari mesin basic search sebanyak 139 results, Advanced Search memberikan recall yang jauh lebih sedikit, yaitu 14 result. Hal ini disebabkan mengapa? Ya, karena pemanfaatan Advanced Search mengkhususkan panggilan publikasi terkait hanya dalam rentang tahun 2020 hingga
2022 saja. Sedangkan secara keseluruhan Science Direct menyimpan publikasi mengenai 2 query itu tadi sejak tahun 1996 hingga 2022. Nah, untuk tahapan terakhir dalam proses penelusuran informasi ini, kita melakukan penyeleksian informasi sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Seperti pada Science Direct, terdapat pilihan menu abstrak pada setiap judul artikel atau publikasi ilmiah yang memudahkan kita untuk melihat dan menyeleksi terlebih dahulu informasi yang nantinya kita dapat dari suatu jurnal tertentu. Dengan adanya pilihan menu abstrak, kita mengetahui lebih dahulu ringkasan umum mengenai isi suatu artikel tanpa perlu membaca full teksnya dari awal hingga akhir. Dan apabila informasi yang dibutuhkan dirasa terdapat dalam dokumen melalui cerminan abstrak, baru kemudian kita memutuskan apakah akan membaca full teks artikel maupun mengunduhnya untuk dibaca nanti sebagai catatan referensi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran informasi yang telah kita lakukan tadi, jurnal Science Direct sangat direkomendasikan untuk referensi ilmiah dan kepustakawanan. Karena menurutku artikel ilmiah yang ada di dalam jurnal ini dalam database Science Direct tersedia secara full text dan dalam format PDF, sehingga memudahkan kita sebagai sivitas akademika dan informan lainnya menemukan informasi secara jelas dan tepat. Science Direct juga memberikan informasi pengantar di website terkait dengan cakupan isi literatur, penawaran produk, opsi pembelian, kebijakan akses, dan keuntungan bagi pengguna yang sangat cocok untuk pustakawan dan peneliti. Mahasiswa ilmu perpustakaan dapat menggunakan Science Direct untuk menemukan referensi seputar literacy information, library, dan berbagai ilmu perpustakaan lainnya. Instansi yang berlangganan Science Direct dapat melakukan pengecekan secara rutin terhadap artikel yang dilanggannya dengan aman dan terproteksi, dengan cara memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh Science Direct. Seperti Universitas Diponegoro yang berlangganan jurnal Science Direct diberikan kemudahan untuk mengakses konten informasi Science Direct dengan ketentuan mencantumkan lisensi jurnal dalam subjek khusus agar konten informasinya dapat didownload tanpa batas dan pelanggan dikenakan harga tetap ketika mengakses dan mendownload artikel yang dilanggar. Oke, sudah selesai nih perjalanan panjang penelusuran informasi dan pembedahan fitur-fitur pada portal Science Direct. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa banget nih mulai mempraktikkan penelusuran dengan kata-kata kunci lain, biar nanti lebih ahli dalam optimalisasi pencarian informasi. Terima kasih sudah menemani perjalanan penulisan hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam literasi.